Bermain cepat dalam gitar itu adalah sebuah keharusan. Dari semua genre, mau dari itu blues, jazz, klasik, rock, metal, pop, semuanya pasti ada unsur bermain cepat dalam peran gitarnya. Sedikitnya ada sekitar 3 kategori yang menurut saya permainan cepat dalam gitar. Yang pertama yaitu dalam kategori solo identikal, yaitu bermain suatu solo dari lagu tertentu atau instrumental tertentu secara identikal atau biasa kita kenal juga dengan sebutan copycat, dimainkan dengan sama persis part per part. Walaupun secara solonya itu terdengar biasa aja lambat, tapi dalam proses untuk melatihnya pasti kita akan sampai di titik dengan kecepatan tertentu agar bisa identikal. Maka saya mengkategorikan itu disebutnya sebagai solo identikal. Tapi kalau yang udah solonya cepat, ya memang itu cepat, yang biasa kita kenal dengan shredding. Yang kedua kategori solo improvisasi. Ini biasanya dimainkan oleh gitaris-gitaris, termasuk saya sendiri juga sering berimprovisasi dengan kadar kecepatan maksimal yang bisa kita kuasai. Lalu yang ketiga yaitu bermain cepat dalam mode chordal, pergantian chord dari satu ke yang lainnya untuk membentuk suatu ritmis atau perkusif tertentu yang memperindah dan mempercantik nuansa dari lagu tersebut. Karena itu bermain cepat selalu dibutuhkan dalam setiap pemain gitar. Lantas siapa aja sih yang bermain cepat? Hampir semua pemain gitar pasti memiliki ujungnya bermain cepat. Kalaupun misalnya ada yang saya alami dulu, ada yang pernah memberikan informasi kepada saya dan memberikan ilmu kepada saya bahwa tidak perlu bermain cepat dalam gitar, yang penting enak. Saya tidak setuju. Untuk sampai di tahap enak pun dalam prosesnya, bagi saya ketika saya belum mampu, maka saya menyebutnya itu cepat. Tapi bagi dia yang sudah mampu, dia akan mengatakan ini bermain lambat. Hal yang sama juga terjadi ketika saya ngobrol atau berbicara dengan orang-orang yang sudah bisa bermain shred. Menurut mereka bermain dengan lambat dan relax aja. Tapi bagi saya itu cepat banget karena saya belum kecapean. Misalnya seperti itu. Karena pada dasarnya cepat atau lambat itu bergantung pada tingkat relaksasi setiap orang dalam bermain gitarnya. Semakin dia sudah bisa relax atas jarinya, bisa bermain dengan santai, maka dengan kecepatan tertentu dan dia masih bisa mainkan dengan santai, pada dasarnya itu udah cepat, tapi mungkin dia merasa itu biasa aja karena dia udah relax. Nah, untuk mencapai ke tahap itu memang butuh proses. Dan kenapa mereka bilang mulailah dari lambat, dan kenapa banyak juga orang-orang di luar sana atau termasuk ketika saya pertama-tama belajar dan masih terus belajar sampai saat ini, ada kalanya selalu ada orang yang menasehati mulailah bermain dengan lambat. Perbedaannya adalah saya pribadi mendapat pelajaran bahwa bermain dengan lambat itu karena saya melakukan posting, mempertontonkan permainan saya untuk kadar kecepatan tertentu yang melebihi kapasitas kecepatan saya dalam sudut normalnya. Makanya orang mengatakan bermainlah dengan lambat pada diri saya. Padahal sebenarnya ketika misalnya kecepatan yang saya mainkan sebatas dengan batas maksimal kecepatan yang mampu saya miliki, tidak akan ada komplain hal tersebut. Jadi cepat atau lambat sebenarnya bergantung pada batas maksimal dan relaksasi pada diri saya sendiri, dan juga bagaimana cara saya mengetahui batas maksimal tersebut. Nah, kenapa sih kita butuh bermain cepat? Alasan pertama kenapa kita butuh bermain cepat adalah ketika kita sudah bisa bermain dengan cepat, baik itu tadi yang solo identikal, improvisasi ataupun chordal, maka secara tidak langsung tingkat solfeggio kita, tingkat solfege kita, solfege itu tingkat kita untuk membedakan nada A, nada B, dan nada C dengan benar. Jadi belajar cepatnya mencapai titik cepat dengan benar, maka tingkat solfege kita juga secara tidak langsung akan meningkat. Karena ketika kita sudah bisa cepat, kita bisa membedakan nada-nada yang super rinci dari A, B, C misalnya gitu ya.
itu dapat dirinci dengan detail di telinga kita. Semakin kita bisa bermain cepat, maka telinga kita juga akan dilatih untuk menjadi peka terhadap perpindahan nada yang cepat. Dengan perpindahan nada yang cepat, lama-lama solfege kita meningkat. Kalau solfege kita meningkat, maka musikalitas kita juga akan meningkat. Kenapa musikalitas kita meningkat? Karena kita semakin bisa membedakan nada yang satu dengan yang nada lainnya, kemudian phrasing yang satu dengan phrasing yang lainnya, sehingga musikalitas kita untuk mengetahui perbedaan nada, mengetahui perbedaan phrasing, mengetahui perbedaan nuansa jauh lebih detail daripada ketika kita hanya bermain dengan lingkup permainan gitar yang lambat-lambat aja. Jadi semakin cepat, semakin meningkat juga tingkat solfege kita. Yang kedua, bermain cepat ini memberikan efek pada kita jadi terlihat lebih profesional. Profesional di sini bukan berarti kita selama bermain gitar terus shredding terus atau berganti-ganti chord terus, bukan, tapi disesuaikan dengan kondisi lagunya, nuansa lagunya, dan tema lagunya. Tapi ketika kita bisa bermain cepat, maka akan ada part-part tertentu yang bisa kita buat jadi lebih manis. Misalnya ketika kita bermain dengan kategori ritmis, untuk bermain cepat dengan ritmis, dari A mau ke D, mungkin kita bisa tambahkan bridge chord, tambahkan jembatan chord. Di situ bisa tambahkan anggaplah B-nya misal ya. Saya juga kurang terlalu paham terkait bridge chord ini karena ada teorinya sendiri, nanti kapan-kapan mungkin akan saya jelaskan untuk diri saya dan catatan saya di sini. Tapi itu dia poinnya, ketika kita bisa bermain cepat, berpindah dari chord A ke chord D, kalau ada kita pergerakannya bisa cepat, maka kita masih bisa menambahkan chord yang lainnya yang mempermanis nadanya sesuai dengan vokal yang terjadi, vokal yang dikeluarkan oleh sang vokalis, suara yang dikeluarkan oleh sang vokalis. Sedangkan kalau kita hanya bermain lambat, dampaknya apa? Kita hanya bermain di rootsnya saja, kunci dasarnya. Oh, ketika di A, maka kita hanya bermain di A major aja, A major tok. Kemudian, oh ini saatnya ganti ke D ya, ganti ke D aja gitu. Kita tidak bisa mensisipkan, misal oh dari A saya mau masuk ke A7 dulu, kemudian masuk ke A sus dulu misalnya, baru kita masuk ke D. Atau misalnya oh dari D mau ke A nih, saya pakai diminis dulu deh. Itu akan ada butuh proses perpindahan tangan dan kemampuan yang cepat. Sambil hujan nggak apa-apa lah, semoga suaranya tetap normal. Kemudian yang ketiga, bermain cepat ini juga dibutuhkan untuk membuat nada-nada yang keluar dari suara gitar kita menjadi lebih presisi. Kenapa lebih presisi? Ketika kita bermain lambat, seringkali kita out of tempo atau kelewatan dari terlambat dari beatnya karena kita terbiasa dengan bermain lambat. Sedangkan ketika kita bisa bermain dengan cepat yang benar, maka kita akan terbiasa dengan tempo yang lebih stabil, dan event itu berubah-berubah pun kita akan jauh lebih mudah untuk menyesuaikan. Sekali lagi, yang paling penting adalah bermain cepat dengan benar. Mau caranya dimulai dengan bermain dengan lambat terlebih dahulu, atau mau langsung sikat bermain, ya yang penting cepat dulu deh, tapi perlahan-lahan dibuat jadi clear. Perlahan-lahan di sini bukan memperlambat permainan ya, tapi mendetailkan permainan kita. Karena ada berbagai orang yang punya cara sendiri-sendiri. Ada yang bisa bermain dengan dimulai dari note per note, baru lama-lama dicepetin. Ada juga orang lain yang bermain dengan langsung cepet dulu aja, kemudian nanti pelan-pelan disesuaikan. Semakin clean. Karena pada dasarnya jari kita akan mulai menyesuaikan dengan kondisi. Kita lihat anak kecil. Tidak ada anak kecil yang mulai belajar berlari dengan berlari pelan. Mereka akan langsung nekat untuk berlari dengan cepat, mengejar orang tuanya, mengejar bapaknya, mengejar ayahnya gitu atau ibunya. Mereka akan berusaha sekuat tenaga dengan tenaga mereka semaksimal mungkin untuk bisa berlari cepat. Yang perlambat laun akan menyesuaikan tuh, langkahnya akan menguat, pergerakan akan menguat, karena teorinya adalah dengan nekat, dengan maksimal aja yang kita punya, dengan maksimal kecepatan yang kita bisa, power yang kita bisa, tidak perlu yang perlahan step, nggak perlu begitu.
kalau buat saya ya, ada juga orang lain yang seperti itu gitu. Itu sesuai dengan nature kita aja lah. Atau contoh lain lagi, misalnya saya lagi lari untuk ngejar bis. Karena takut ketinggalan, saya akan maksimal aja tuh. Entah kenapa tiba-tiba saya memiliki kekuatan tertentu yang bisa mengejar bis tersebut. Karena semakin kita berani untuk mencoba dengan maksimal dengan gaya kita, maka tingkat adrenalin kita meningkat. Nanti lambat laun otot juga akan mengikuti. So, itulah pentingnya bermain cepat dalam gitar. Jadi jangan lagi menciptakan mindset untuk diri saya sendiri. Jangan lagi menciptakan mindset bahwa bermain gitar itu dimulai dari pelan, tapi bermain gitar itu harus cepat. Nanti yang lainnya bisa menyesuaikan ketika kita sudah bisa cepat.